Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang dulu pernah saya bahas juga. Nah, sekarang ceritanya prakteknya. Nah, kita praktekkan sebuah video yang pernah saya bahas di sini tentang cara memilih mobil bekas pertama itu ya. Nah, itu dan cara memilih mobil bekas. Nah, itu kita klopkan. Nah, sekarang kita mau mencari mobil bekas. Nah, kira-kira bagaimana videonya? Oleh karena itu, saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Oke, mari kita ikuti video selengkapnya. Oke, tadi itu dia cuplikan videonya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum menonton video tips membeli mobil bekas pertamanya yang sudah saya bikin videonya, mungkin 2 video dari ini, silahkan tonton dulu videonya agar lebih jelas. Nah, ceritanya ini kan ada teman saya, sahabat karib saya ya, sejak SMA sampai sekarang itu mau beli mobil pertamanya. Nah, oleh karena itu minta tolong kepada saya. Nah, mari kita praktekkan cara-cara yang kita buat kemarin, nah, untuk mencari mobil ini. Nah, pertama yaitu menentukan anggaran. Anggarannya itu pertama kali teman saya mematok di harga 70 juta. 70 juta, tapi dengan syarat mobilnya itu harus bisa masuk gang sempit. Gang di rumahnya itu cuma 1,5 meter, lebih dikit, nggak sampai 1,6 meter. Kecil ya. Oleh karena itu, kita mencari spek mobil yang ada di situ. Ya kan, pertama kali dia mencaratkan harus Honda, tapi kalau Honda harga segitu nggak dapat ya. Mungkin sedan pun gede-gede ya, yang kecil nggak ada. Jazz juga gede, Brio masih mahal. Akhirnya nggak jadi Honda dan akhirnya dananya malah dilebihkan menjadi 80, sehingga pilihannya dengan harga segitu itu ada banyak. Ada beberapa, yaitu ada Kia Picanto, kemudian ada Datsun Go, Karimun Estilo, kemudian ada Splash juga. Nah, itu kemudian karena yang mau beli teman saya ya, dengan sedikit rekomendasi dari saya, akhirnya teman saya itu memilih pertamanya itu Picanto ya. Dia lihat review dulu di YouTube ya, lihat Picanto seperti ini. Tapi setelah ngecek pertama itu nggak dengan saya, pas dia ada acara kemana gitu, terus lihat Picanto ternyata nggak srek, bagasinya terlalu kecil ya, banyaklah alasannya, sehingga dia memutuskan untuk ke Karimun Estilo. Nah, itu kan ada 2 pilihan ya, Karimun Estilo itu ada yang pre-facelift dan facelift. Akhirnya dia memutuskan untuk yang awalnya yang pre-facelift, yang 4 silinder, dengan alasan tidak begitu getar ya karena 4 silinder. Tapi karena berbagai pertimbangan akhirnya memilih yang facelift. Nah, dari situ pertama itu mencari iklan. Tapi ternyata Karimun facelift di area sini Jogja itu sangat jarang. Rata-rata plat B. Nah, teman saya nggak mau yang plat B, harus plat lokal. Itu ya. Nah, karena dengan pertimbangan nanti balik namanya mahal gitu ya. Nah, akhirnya cari itu nggak ada. Adanya plat Magelang itu pun udah laku ternyata ya, susah banget. Akhirnya dengan segala pertimbangan kita memilih Karimun Wagon R dengan pertimbangan yang pertama masuk di gangnya, yang kedua itu masih muda. Nah, setelah menentukan anggarannya, yaitu tadi ya kisaran 80 jutaan, kita sudah menentukan tipenya juga, modelnya, mereknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari iklan yang banyak di mana ya, di Facebook, di OLX. Nah, tapi kemarin kita carinya cuma di Facebook karena yang paling relevan di Jogja itu Facebook. Nah, ternyata walaupun Wagon R itu di jalanan banyak sekali mobilnya, tapi ternyata yang dijual itu sedikit, nggak tahu kenapa, terutama yang plat AB ya, itu sedikit sekali. Akhirnya dari iklan itu semua kita rangkum mendapatkan beberapa, ada sekitar 8 atau berapa itu
dan kita saring-saring dengan harga dan ketentuan yang masuk itu ada 5 unit, yang hanya 5 unit ya, hanya 5 unit yang kita peroleh. Berbeda ceritanya kalau kita kemarin ya nyari Fit Corolla itu, sekali nyari itu sampai bingung mau nentuin yang mana. Kalau ini Wagon R itu cuma ada itu, ya wis itu kita apa itu kita kalau bisa kita lihat semuanya gitu ya. Ya itu ada yang pertama ada GS tahun 2015 warna merah, kemudian ada GS juga tahun 2015 warna silver, kemudian ada GL warna silver 2016 atau 14 ya, 16 kayaknya ya. Kemudian ada beberapa lah, ada GL warna hitam yang platnya AD Solo juga. Jadi yang kita cari memang khusus plat AB ya. Langkah selanjutnya setelah kita mendapat iklan dan menghubungi yaitu atur jadwal kawan-kawan. Jadi ini kalau kita lihat lokasinya di Jogja itu kemarin dari Jogja paling selatan ke Jogja paling utara ya enggak deh, agak ke utara dan agak ke selatan, jadi jauh ya. Karena itu saya bagi rutenya. Nah ini untuk yang paling masuk menurut saya di iklan itu yang di paling selatan. Tapi karena paling selatan kita ya dari yang terdekat dahulu yaitu di daerah Manguntapan yang warna merah, kemudian nanti ke yang silver yang selatan tadi, kemudian beralih ke daerah Sleman bagian utara gitu. Nah kemudian langkah selanjutnya adalah cek unit. Nah cek unit yang pertama adalah ke yang merah Banguntapan Mantul ya. Ini saya nggak begitu recommended karena apa? Karena harganya mahal sekali kan. Harganya itu bukannya 80 lebih, sedangkan dananya kan cuma segitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa kan nggak ada spare ya. Akhirnya itu ya dilihat pertama tapi tidak yang tidak yang prioritas gitu ya. Akhirnya kita cek. Nah di sini saya ngecek, lihat barangnya ternyata bagus kawan-kawan ya. Setiap barangnya itu ternyata kita lihat eksteriornya, interiornya itu masih ori ya. Eksterior ada beberapa yang dempulan ya ternyata, tapi ya dikit lah, wajar. Kemudian ada peyok sedikit di belakang gitu, wajar. Tapi menurut saya secara keseluruhan, saya yang sudah beberapa kali membeli mobil bekas itu cukup bagus. Kondisinya mungkin bisa dikatakan 80% lebih bagus ya. Bahkan baunya mobil barunya itu masih ada ya. Semua aman, mesin aman, tidak ada yang rembes, semua bagus, tidak ada yang keropos gitu. Tapi karena kawan saya ini belum pernah beli mobil bekas, jadi bayangannya mobil bekas itu masih kinclong gitu ya. Ada yang cacat sedikit itu kok gini. Tapi menurut saya itu untuk mobil bekas sudah bagus ya gitu. Oke, karena menurut saya itu sudah bagus, tapi ya karena ini masih target pertama, itu kita harus lihat target selanjutnya. Dan teman saya biar yakin gitu loh. Kalau menurut saya ini sudah bagus. Akhirnya kita lanjut ke target yang kedua, yaitu di daerah mana itu, Imogiri ya, Imogiri Bantul. Itu jaraknya sekitar 10 kilo dari tempat yang pertama. Itu yang warna silver GS 2015 juga. Nah itu kondisinya ternyata secara keseluruhan menurut saya lebih di bawahnya yang merah tadi. Nah, karena apa? Nggak tahu kenapa kok banyak seperti keropos-keropos kecil-kecil di daerah mana ya, antara misalnya di atas pintu sini ada yang ya pokoknya tempat-tempat yang berpotensi ada air itu agak mulai ngangkat jadinya, nggak tahu kenapa gitu. Untuk interior masih standar, masih lumayan bagus, cuman tidak sebersih yang tadi. Mungkin dugaan saya karena sudah mepet laut sehingga udaranya sudah agak korosif gitu ya, kayak gitu. Nah akhirnya dan itu ada beberapa masalah di kaki-kaki juga. Akhirnya ya wes lah, ini masih yang kedua. Akhirnya kita cek lagi unit yang ketiga. Nah lanjutlah kita ke unit yang ketiga, yaitu GL 2014 silver kalau nggak salah warnanya ya. Nah ini tidak sempat saya videokan. Nah ya karena sudah kalut ya, namanya kita cari mobil itu kalut ya. Kalau kita mungkin kalau ada kameramennya sendiri bisa itu, tapi kalau kita yang nyari kemudian ngerekam itu rasanya gimana ya, fokusnya sudah nggak bisa kebagi-bagi gitu ya. Nah di perjalanan itu kedua yang ditengok tadi pada ya gimana mas, jadi tidak ya wajar lah namanya penjual ya.
Akhirnya kita nanti dulu mas gitu ya, masih mau lihat beberapa, ada 3 yang mau kita lihat, nanti setelah itu kita baru ngabari gitu kan. Nah akhirnya kita lihat di tempat yang ketiga, GL 2014. Sampai sana itu yang muncul bukan GL tapi malah GS tahun 2018 apa ya, muda mobilnya. Ternyata yang di iklan itu sudah laku, tidak dihapus ya. Akhirnya ya wes sudah sampai sana kita cek. Itu tahun muda, enggak kayaknya tahun 2019 malah. Bukannya masih main mahal, 80 berapa gitu ya. Platnya juga bukan Jogja, 80 lebih, 87 atau berapa itu. Dan perlu kalian ketahui, tahun 2019 itu kondisinya jauh lebih jelek daripada yang tahun 2015 2 tadi. Nggak tahu kenapa ya, mungkin bekas anak muda itu knalpotnya saringannya sudah tidak ada semua, jadi sudah di war gitu ya knalpotnya. Kemudian wah interiornya sudah jelek menurut saya, sudah tidak ori. Kemudian banyak rembesnya juga. Jadi di sini kawan-kawan perlu garis bawah ya, tahun tidak segalanya karena kondisi yang paling utama. Tahun bisa tua tapi kalau kondisi bagus ya nggak masalah gitu ya. Ini GS juga, jadi kita melihat 3 itu sudah GS semuanya gitu ya. Akhirnya kita tinggal, nah, di situ kita makan siang. Nah pas makan siang itu yang punya GS merah pertama tadi sempat nelpon. Nah di sini teman saya itu kan memang belum berpengalaman lihat mobil ya. Ternyata semakin kesini tuh lihatnya semakin jelek, mobilnya semakin jelek. Yang paling bagus itu yang merah. Akhirnya teman saya itu sempat berpikiran yang merah aja apa ya gitu ya. Nah, kebetulan yang merah itu tadi sempat nelpon, cuman seperti miss call gitu, nggak jadi, ragu-ragu orangnya sebenarnya. Ya itu akhirnya saya telepon, baik, apa mas gitu kan, nganu jadi nggak mas no? Kita intinya dia baru bingung gitu loh. Nah terus bagaimana, tadi sudah dilihat orang mas, ya wes mas. Nah, kita agak kecewa ya wes mas, gimana lagi gitu kan. Akhirnya ternyata intinya pokoknya yang menawar deal itu belum DP, tapi ya kita sebagai pembeli yang baik ya wes lah. Akhirnya kita tunggu saja lah sampai sore. Toh kita masih punya beberapa target ya, walaupun kita nggak yakin karena harganya di bawahnya juga. Seperti itu ya. Jadi dinamikanya kita cari mobil itu seperti itu. Kadang kita bingung di tengah jalan, ada yang menurut kita sudah bagus ternyata keduluan orang. Tapi ya wes lah, kita namanya cari itu harus sabar ya wes. Akhirnya kita sepakat sama yang jual merah itu, ya wes ditunggu saja dulu mas, biar dia nanti apa itu menyelesaikan dulu, seandainya tidak jadi baru kita nanti maju lagi. Kalau rezeki nggak akan kemana. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan, kita mau ke target berikutnya, tapi ternyata target selanjutnya pun baru saja laku kawan-kawan. Itu yang tahun 2016 GL Silver itu laku juga. Ya memang seperti itu ya dinamikanya, kita cari mobil itu laku. Akhirnya kita ke target selanjutnya, daerah Sleman Utara, Turi ya. Nah kita ke sana jalan lewat Jalan Magelang itu ya, di daerah Sleman Utara. Nah akhirnya sampailah ke tempat itu. Nah di sana showroom, dia showroom. Nah, kita ke showroom pun tidak apa-apa ya kawan-kawan, tidak usah alergi dengan showroom asalkan bagus. Tapi ternyata setelah sampai sana ya, karena harga tidak terlalu mahal, tidak sesuai ekspektasi ternyata ya. Mobilnya bumper sudah catat sana sini agak banyak, catnya sudah banyak yang dempulan, rembes di kopling maupun di mesin, bak persneling di mesin itu juga rembes. Akhirnya di starter lah kita coba, suaranya kasar. Ini sepertinya memang mobil untuk apa ya, operasional si penjualnya ini, jadi agak tidak dirawat karena memang Wagoner itu irit banget ya kawan-kawan ya. Mungkin untuk operasional enak gitu ya, tapi ternyata tidak bagus kondisinya. Wah, ya wis lah, kita tinggal. Target selanjutnya yaitu GL, agak tua ini, tahunnya 2014. Ini yang tertua, warna hitam, platnya bukan Jogja tapi masih bisa ditolerir lah, cuman Solo, Adi Solo. Teman saya mau untuk lihat, akhirnya kita lihat. Secara keseluruhan mobil ini mobil dipakai, KM-nya 120.000.
Oh ya, yang GS2 tadi, GS Silver, GS merah tadi KM-nya belum nyampe 70.000 ya, masih di bawah 70.000, lumayan low KM lah sebenarnya ya. Nah kalau yang ini 120.000, 2 kali lipatnya ya. Ya tentu saja bodinya tidak bisa bohong, banyak baret-baret sedikit, lampu belakang pecah sebelah, kemudian ya, interior sudah dibungkus sih. Untuk mesin halus sebenarnya ya, cuman ya karena mobil sudah dipakai ya, dipakai lama ya, khas lah ada noda ngerak yang nggak bisa hilang sih, cuman yang noda ngerak ya seperti itulah mobil bekas pada umumnya, sudah tidak terlihat fresh gitu aja, tapi secara keseluruhan normal semua, mobilnya enak. Nah setelah itu kan sudah selesai ya, 5 mobil kita lihat, sudah sore juga, sudah maghrib, sambil kita nunggu kabar dari yang merah tadi ya kan, karena penjualnya pun masih ragu-ragu. Biasanya kan kalau pembeli niat itu kan seberapa pun di DP lah, 100, 200, 500 ya di DP, ini nggak mau DP. Nah, akhirnya ya kita sebenarnya sudah tidak begitu berharap, karena kalau sudah di DP gitu kan ya sudah gitu ya. Akhirnya kita kesepakatannya ya wis, kita tunggu seminggu lagi cari Wagoner lagi, karena iklannya Wagoner itu memang sedikit sekali. Kalau cuman besok saya kira belum ada yang iklan lagi, mungkin seminggu lagi baru ada muncul iklan 1, 2, 3 gitu ya. Akhirnya seperti itu kita pulang. Nah ternyata setelah esok paginya, itu hari apa ya, Minggu ya, saya pas baru mudik di Klaten itu ditelepon sama yang penjualnya yang merah tadi. Teman saya itu memang yang beli itu sebenarnya menginginkan sekali yang merah itu, cuman agak kecewa karena sudah ada yang ngedili ya, walaupun belum DP. Akhirnya tapi itu sudah tidak menjadi prioritas, karena ya wes lah gitu, sudah direlakan. Dan ada masalah satu, yaitu BPKB-nya di bank BPD gitu ya. Nah itu keluarganya itu agak takut kalau berhubungan dengan bank, karena belum pernah gitu ya. Akhirnya yaitu niatnya dilepas, tapi akhirnya esok paginya itu penjualnya yang merah itu telepon, "Mas, ini nggak jadi sepertinya Mas, nggak ngabari lagi." Saya telepon juga, ya wes, nek jenengan niat silahkan dirembuk lebih lanjut. Terus saya telepon ke teman saya tadi. Ternyata teman saya itu juga baru sibuk ya, minggu itu sibuk momong. Momong itu apa ya, ngajak anaknya itulah main itu. Lama saya takutnya keduluan, karena teman saya sebenarnya ngebet yang merah itu ya. Akhirnya bisa saya hubungi, akhirnya di DP lah mobil itu. DP-nya nggak banyak ya, 500. Penjualnya itu malah cuman minta DP-nya 100 ya, nggak wangun lah, nggak, masa harga itu dapatnya harganya 77 juta ya, yang merah itu GS 2015, masa harga 70 juta DP-nya cuma 100 kan, akhirnya ya 500 gitu. Nah, akhirnya di DP, kemudian keesokan paginya melunasi. Nah, akhirnya teman saya mampu meyakinkan keluarganya untuk melunasi. Sebenarnya di bank seperti itu nggak apa-apa ya, asal kita ikut ke banknya. Jadi waktu itu paginya kita ke bank, janjian bersama penjual dan teman saya itu ke bank, memberi uang senilai berapa ya itu, jaminannya dia itu tinggal 30 juta. Jadi kita kasih uang 30 juta dulu untuk mengurus. Setelah ngurus BPKB keluar, kita transaksinya di dalam bank situ juga, jadi aman gitu ya. Nah sebelumnya juga itu ya, kita tidak lupa mengecek nomor rangka, nomor mesin, karena itu sangat penting. Walaupun BPKB-nya tidak ada, kita cocokkan dengan STNK. Kalau sudah cocok dengan STNK, nanti kalau di bank kan tinggal mencocokkan di BPKB. Kalau sudah deal ya sudah. Nah akhirnya setelah selesai, kita bawa pulang mobilnya, dan ternyata yang penjualnya itu adalah teman kerjanya teman saya ya. Jadi dunia itu nggak luas ya. Cuman gitu-gitu aja gitu ya. Nah ini kawan-kawan ya, yang perlu kalian garis bawahi, bahwa rezeki itu nggak akan kemana, yang penting kita sabar. Cari mobil bekas itu harus sabar. Jadi kan mobil ini ternyata adalah mobil yang pertama kita tengok, akhirnya yang kita dealkan. Seperti yang Grand Corolla kemarin itu juga sama teman-teman, yang deal itu akhirnya adalah mobil pertama yang ditengok. Padahal
Kalau kemarin kan saya nengok 11 mobil, yang jadi malah yang pertama. Ya memang seperti itu prosesnya ya. Apalagi untuk pembeli pertama, memang pembeli pertama itu perlu mengcompare banyak mobil bekas agar dia tahu mana yang terbaik. Walaupun yang terbaik yang pertama, itu saya juga nggak nyangka kalau yang ternyata yang terbaik itu yang merah ini, yang Karimun GS merah ini. Saya ngira malah yang baik itu yang silver yang kedua tadi, tapi ternyata yang terbaik malah yang merah ini. Begitu. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Karimunnya membawa pulang hasil buruan Wagon R tipe GS tahun 2015 kilometer 69.000. Itu yang punya. Alhamdulillah dapat unitnya masih bagus, mulus, ininya masih oke lah pokoknya, mantap ini. Nah, ini sudah sampai di tempat yang punya. Kondisinya seperti ini, masih bagus ya, catnya masih ori ya, ada minus sedikit. Minusnya di mana? Minusnya di bumper belakang sama pintu belakang itu agak kena gitu. Ini ya, ini ya mudah lah dikenteng bisa. Yang lainnya oke banget. Interior ori semua, ori. Ini bahkan masih bungkusan dari dealernya ya. Memang KM nya baru 60-an ribu, 70.000 lah. Tuh buku manual masih ada semua, walaupun sampai Jogja ini aslinya plat B ternyata fakturnya. Ke Jogja itu kalau nggak salah tahun 2017. Tuh masih oke sekali, rapat, mesin oke, sama mungkin koplingnya agak keras, mungkin sudah saatnya ganti kampas kopling dan mataharinya, pelendesnya. Masih oke sekali, wangi, masih wangi. Bahkan baunya itu masih bau plastik baru seperti di dealer. Mesin oke, kaleng semua, muter. Tuh. Oke, begitu saja vlognya. Begitulah suka dukanya mencari mobil bekas. Nah, begitu saja kira-kira videonya kawan-kawan ya. Nah, tentang mempraktekkan tips yang sudah saya buat sendiri, kemudian saya praktekkan agar kawan-kawan punya gambaran. Intinya, mencari mobil bekas itu harus teliti dan sabar. Lagi-lagi harus sabar, karena insya Allah kalau Anda sabar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan perlu kalian ingat, rezeki, yang namanya rezeki itu tidak akan kemana walaupun sudah kita tinggal dan sudah kita relakan. Yang namanya rezeki, kalau sudah rezeki pasti akan kembali lagi. Oke, demikian saja untuk tips untuk video kali ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli mobil bekas pertama. Semoga ya membantulah, ada gambaran seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum ditutup, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ya kalau Anda menyukai video-video dari saya. Terima kasih. Saya Haji S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.